Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berdiskusi kembali pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu dosen Farah Ruqyah SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, pada kali ini perkenalkan kami dari kelompok 8 yaitu Dinasti Abbasiyah yang mana anggotanya yaitu ada Virago Aglin Lesmana, Muhammad Hafiz Irhab, Dewi Diana Putri, dan Neng Radipa Nurul Fajriatul Fairah Rahmatullah. Nah, yang pertama kita akan mempresentasikan proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Terbentuknya dan lahirnya dinasti Abbasiyah ini dipicu oleh beberapa hal ketika detik-detik runtuhnya dan berakhirnya Daulah Umayyah, yaitu yang pertama adanya penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hashim. Yang kedua, adanya diskriminasi kaum muslimin yang bukan bangsa Arab. Dan yang ketiga, adanya pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia secara terang-terangan. Di mana ketika pembentukan pemerintahan yaitu sejak Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dari Daulah Umayyah, naik tahta, telah muncul gerakan oposisi yang hendak menumbangkan daulah tersebut, yang mana dipimpin oleh Ali bin Abdullah, cucu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi dari kelompok Sunni. Nah, kelompok Sunni ini berhasil menjalin kerjasama dengan kelompok Syiah, karena mereka sama-sama keturunan dari Bani Hashim. Nah, kedua kelompok di atas juga, kedua kelompok tersebut menjalin kerjasama dengan orang-orang Persia, karena orang-orang Persia dianakkritikan oleh Daulah Umayyah baik secara politik maupun ekonomi dan sosial. Padahal mereka sudah terlebih dahulu memilih peradaban maju. Nah, tujuan aliansi adalah menegakkan kepemimpinan Bani Hashim dengan merebutnya dari tangan Bani Umayyah. Untuk mencapai tujuan itu, berbagai kelemahan Daulah Umayyah mereka memanfaatkan sebaik-baiknya. Lalu mereka melantik dan menyebar propagandis terutama untuk daerah-daerah yang penduduknya mayoritas bukan Arab. Tema propagandis ada dua, yaitu yang pertama ada al-musawwah, yaitu persamaan kedudukan, dan kedua al-islah, perbaikan, artinya kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu runtuhnya dinasti Umayyah ini karena adanya penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hashim dan juga diskriminasi kaum muslimin yang bukan bangsa Arab. Lalu lahirlah dinasti atau Daulah Abbasiyah. Oleh sebab itu, secara alamiah Bani Hashim mendirikan gerakan rahasia untuk menumbangkan Daulah Umayyah. Kesuksesan perpindahan kekuasaannya dimulai dengan kematian Khalifah Marwan kedua sebagai khalifah terakhir. Akhirnya berpindahlah kekuasaan kepada Bani Hashim, keturunan Abbas yang dimulai oleh Khalifah Abdul Abbas As-Saffah. Lalu, tokoh pendiri Daulah Abbasiyah yaitu adalah Abdul Abbas As-Saffah. Nah, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Haris, dan ayahnya bernama Muhammad bin Ali, yaitu pemimpin gerakan Abbasiyah. Nah, Abdullah bin Muhammad mendapat gelar As-Saffah yang berarti pengalir darah dan pengancam siapa saja yang membangkang. Maksudnya adalah pengancam dan mengalirkan darah bagi pihak yang menentang. Nah, Abdul Abbas ini adalah seorang yang bermoral tinggi ya, dan mempunyai loyalitas sehingga beliau disegani dan dihormati oleh kerabat-kerabatnya. Beliau juga memiliki pengetahuan yang luas, pemalu, budi pekerti yang baik, dan dermawan. Menurut As-Suyuti, Abdul Abbas As-Saffah ialah manusia yang paling sopan dan selalu menepati janji tepat pada waktunya. Pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah dibaiat menjadi khalifah pertama dinasti Bani Abbasiyah dan berpusat di Kufah. 2 tahun kemudian, pada tahun 134 Hijriah, meninggalkan Kufah menuju daerah Anbar, yaitu kota kuno di Persia, dan menjadikannya pusat pemerintahan.
Semasa pemerintahannya, Abdul Abbas ini tidak banyak melakukan perluasan wilayah, akan tetapi lebih melakukan konsolidasi internal untuk menguatkan pilar-pilar negara. Abdul Abbas ini menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan dan wafat dalam usia 33 tahun di kota Anbar pada bulan Zulhijjah tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Selanjutnya yaitu masa kekuasaan pada dinasti Bani Abbasiyah. Selama dinasti Bani Abbasiyah berdiri, pola pemerintahan yang diterapkan itu berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan juga budaya. Berdasarkan pola pemerintahan itu, terbagi menjadi 4 periode kekuasaan Bani Abbasiyah. 4 periode masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu masa Abbasiyah pertama pada 750 Masehi sampai 847 Masehi. Masa ini diawali sejak Abul Abbas menjadi khalifah dan berlangsung selama 1 abad hingga meninggalnya Khalifah Al-Wathiq. Periode ini dianggap sebagai zaman keemasan Bani Abbasiyah yang menyebabkan keberhasilannya ini memperluas wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaannya ini membentang dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus dan dari Laut Kaspia hingga ke Sungai Nil. Pada masa ini ada 10 orang khalifah yang cukup berprestasi dalam penyebaran Islam. Di antaranya yaitu Khalifah Abul Abbas As-Saffah, Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Ibrahim, Al-Mu'tasim, dan juga Al-Wasik. Dan yang kedua, masa Abbasiyah kedua pada 847 Masehi hingga 946 Masehi. Periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Wasik dan berakhir ketika keluarga Buahiyah bangkit memerintah. Peninggalan Al-Wasik, Al-Mutawakil naik tahta menjadi khalifah. Masa ini ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Setelah Al-Mutawakil meninggal, para jenderal dari Turki ini berhasil mengontrol pemerintahan. Dan juga ada 4 khalifah yang dianggap hanya sebagai simbol pemerintahannya pada pemerintah yang efektif. Keempat pemerintahannya itu ada Al-Muntasir, Al-Musta'in, Al-Mu'tas, dan juga Al-Muhtadi. Masa pemerintahan ini dinamakan masa disintegrasi dan akhirnya menjalar ke seluruh wilayah sehingga banyak wilayah yang memisahkan dari wilayah Bani Abbas dan menjadi wilayah merdeka seperti Spanyol, Persia, dan juga Afrika Utara. Yang ketiga yaitu masa Abbasiyah ketiga dari 946 Masehi sampai 1055 Masehi. Masa ini ditandai dengan berdirinya dinasti Buahiyah yaitu pada masa jatuhnya Khalifah Al-Muqtafi sampai dengan Khalifah Al-Qaim. Kekuasaan Buahiyah sampai ke Irak dan Persia Barat. Sementara itu Persia Timur, Transoksania, dan Afghanistan yang semula di bawah kekuasaan dinasti Samania beralih kepada dinasti Ghaznawi. Kemudian sejak tahun 869 Masehi, dinasti Fatimiyah berdiri di Mesir. Kekhalifahan Baghdad jatuh sepenuhnya pada suku bangsa Turki. Untuk keselamatan khalifah meminta bantuan kepada Bani Buayyah. Dinasti Buayyah ini cukup kuat dan berkuasa karena masih menguasai Baghdad yang merupakan pusat dunia Islam dan menjadi kediamannya khalifah. Pada akhir abad 10, kedaulatan Bani Abbasiyah telah begitu lemah hingga tidak memiliki kekuasaan di luar kota Baghdad. Kekuasaan Bani Abbasiyah akhirnya berhasil dipecah. Dan yang terakhir yaitu masa Abbasiyah keempat dari 1055 sampai 1258 Masehi. Masa ini ditandai dengan ketika kaum Seljuk menguasai dan mengambil alih pemerintahan Abbasiyah. Masa Seljuk berakhir pada tahun 656 sampai 656 Masehi, yaitu ketika tentara Mongol menyerang serta menaklukkan Baghdad dan hampir seluruh dunianya itu dunia Islam terutama bagian timurnya itu diserang dan menaklukkannya. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui para khalifah yang memimpin pada era
Bani Abbasiyah gitu. Mungkin beberapa sudah disebutkan itu seperti khalifah pertama yang berkuasa yaitu Abbas As-Saffah gitu. Nah, kita sekarang akan mengetahui secara keseluruhan gitu dari 4 masa yang sudah tadi disebutkan gitu. Nah, yang pertama dimulai ini kan pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Nah, di sini ada 10 khalifah yang berkuasa gitu. Yaitu ada yang pertama tadi Abul Abbas As-Saffah, lalu ke Abu Ja'far Al-Mansur, terus Al-Mahdi, terus Al-Hadi, terus Harun Ar-Rasyid, terus Al-Amin, terus Al-Ma'mun, terus Al-Mu'tasim, sama Al-Wadzik. Oke, sekarang kita lanjut ke periode kedua. Nah, tadi juga sempat disebutkan hanya dianggap 4 gitu yang efektif gitu. Nah, salah satunya itu ada salah kedua ya, Muhtadi sama Muntasir itu. Nah, ini kita akan mengetahui sebenarnya di sini ada 13 khalifah, tapi yang dianggap cukup efektif itu hanya ada 4 gitu. Nah, dari 13 ini diantaranya ada Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, Al-Musta'in, Al-Mu'taz, terus Al-Muhtadi, Al-Mu'tamid, Al-Mu'tadhid, Al-Muktafi, Al-Muqtadir, Al-Qahir, Ar-Rodi, Al-Muttaqi, dan Al-Muktafi. Oke, kita lanjut ke periode ketiga gitu. Nah, pada masa ini ada 5 khalifah Abbasiyah gitu, yaitu Al-Muktafi, Al-Muti, At-Tai, Al-Qadir, dan Al-Qaim. Oke, yang terakhir pada periode keempat. Nah, pada periode keempat ini ada 12 khalifah di Bani Abbasiyah gitu, yaitu yang pertama ada Al-Qaim, lalu Al-Muqtadi, Al-Mustazir, Al-Mustarsyid, terus Ar-Rasyid, Al-Muktafi, Al-Mustanjid, Al-Mustadi, An-Nasir, Az-Zahir, Al-Mustansir, dan Al-Mustasim. Masa kejayaan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Masa kejayaan Daulah Abbasiyah ada pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid 786 sampai 809 Masehi atau 170 sampai 194 Hijriah. Nah, ketika Harun al-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin, walaupun ada juga pemberontakan dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara sampai ke India. Nah, Harun al-Rasyid juga adalah seseorang penguasa yang paling cakap dan paling mulia di antara Daulah Abbasiyah. Pada saat itu, Daulah Abbasiyah memasuki era baru yang sangat gemilang sehingga dikatakan sebagai masa keemasan. Kaum muslimin menggapai puncak kemuliaan dan kekayaan, baik dalam bidang politik, kekuasaan, ekonomi, dan bidang kebudayaan juga ilmu pengetahuan. Baik itu ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Sehingga lahirlah berbagai ilmu pengetahuan pada zaman itu, di antaranya ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, filsafat Islam, ilmu tasawuf, sejarah, dan kedokteran. Adapun berbagai macam penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para kaum muslimin itu sendiri. Kegiatan penerjemahan buku berbahasa asing seperti Yunani, Mesir, Persia, India, dan lain-lain ke dalam bahasa Arab dengan sangat gencar. Buku-buku yang diterjemahkan antara lain yaitu ada ilmu kedokteran, kimia, ilmu alam, mantik, atau disebut juga ilmu logika, filsafat aljabar, ilmu falak, matematika, seni, dan lain-lain. Penerjemahan dan penelitian tersebut pada umumnya dilaksanakan pada masa Khalifah Abu Ja'far, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, dan Mahdi. Nah, Khalifah Harun ar-Rasyid ini sangat berniat dan memajukan pengetahuan tersebut. Beliau mendirikan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan.
penelitian, dan pengkajian ilmu perpustakaan serta lembaga pendidikan, yaitu perguruan tinggi. Buah dari perhatian tersebut, kaum muslimin dapat mempelajari berbagai ilmu dalam bahasa Arab. Hasilnya, bermunculnya sarjana-sarjana besar muslim dari berbagai disiplin ilmu yang sangat terkenal serta ulama-ulama besar yang sangat tersohor seperti halnya Imam Abu Hanif, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Nah, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Para khalifah dan pembesar lainnya membuka peluang sebesar-besarnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah sendiri pada umumnya adalah ulama-ulama yang mencintai ilmu, menghormati para sarjana, dan memuliakan para pujangga. Untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan apa saja sih yang terjadi di masa dinasti Abbasiyah. Ada 3 yang saya jelaskan kali ini, yaitu yang pertama dari bidang ekonominya, lalu yang kedua ada di bidang sosialnya, dan yang ketiga yaitu di bidang ilmu pengetahuannya. Nah, di bidang ekonomi ini, yang pertama yaitu wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah sangat meluas dan setiap daerah memiliki kelebihannya masing-masing. Seperti contoh, di kota-kota seperti Baghdad, Basroh, dan Alexandria itu menjadi pusat bisnis. Nah, di Baghdad ini menjadi kota perdagangan terbesar di dunia. Lalu di Damaskus menjadi kota perdagangan terbesar di dunia yang nomor 2. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu yang selanjutnya di bidang ekonomi ini, yaitu terdapat berbagai industri di berbagai daerah seperti industri sutra, wool, sabun, gelas, senjata, perkapalan, dan juga kulit. Nah, lanjut yaitu di bidang sosial. Nah, di bidang sosial ini yaitu perkembangan bidang sosial budaya dipengaruhi oleh proses akulturasi serta asimilasi. Nah, apa sih atau bagaimana proses asimilasi atau akulturasi ini? Jadi sebelumnya asimilasi itu merupakan terciptanya kebudayaan yang baru dan menghilangkan budaya yang lama. Kalau akulturasi itu penggabungan 2 kebudayaan menjadi satu, namun tetap membawa budaya yang lamanya gitu. Nah, proses asimilasinya yaitu ketika pada masa Abbasiyah ini bangsa-bangsa non-Arab itu banyak yang masuk ke Islam. Nah, proses asimilasi ini berlangsung secara efektif dan bernilai guna bagi ilmu pengetahuannya. Jadi karena orang yang non-Arab ini kan bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak di luar dari agama Islam. Nah, jadi mereka ketika masuk Islam itu menggabungkan si ilmu-ilmu pengetahuan itu dan dijelaskan menggunakan bahasa Arab gitu. Jadi digabungkan dengan ilmu keagamaannya seperti itu. Nah, lalu ada terdapat kelas-kelas gitu, kelas-kelas sosial, yaitu ada kelas khusus itu seperti khalifah, keluarga khalifah, pejabat tinggi seperti gubernur, panglima, staf istana. Lalu ada kaum bangsawan lain dari Bani Quraisy, dan ada petugas khusus seperti contohnya anggota tentara. Nah, lalu kelas berikutnya yaitu ada kelas umum, yang dimana kelas umum ini terdapat beberapa jenis kelas sosialnya gitu. Jadi di kelas umum ini tuh ada ulama, ilmuwan, seniman, serta pedagang-pedagang dan penguasa di bawah gubernur gitu. Nah, lalu selanjutnya kelas sosialnya itu ada kelas menengah. Kelas menengah ini yaitu petani, pekerja kasar, dan juga golongan-golongan zimi. Nah, lalu yang terakhir yaitu kelas bawah, yaitu hamba sahaya. Nah, selanjutnya yaitu ada perkembangan yang terjadi di bidang ilmu pengetahuannya, yaitu yang pertama, lahirnya banyak ilmuwan-ilmuwan ternama di bidang ilmu pengetahuan gitu. Contohnya di bidang ilmu kedokteran itu ada Ibnu Sina yang karyanya terkenal dengan karya yang terkenalnya yaitu Al-Qanun fi At-Tib, dan dijadikan sebagai buku pedoman bagi universitas di Eropa dan negara-negara Islam gitu. Lalu selanjutnya yaitu ada ilmu tafsir, salah satunya yaitu
Ibnu Jarir At-Tabari gitu, dengan karangannya yaitu Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an. Nah, lalu selanjutnya yaitu di ilmu hadis. Di pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini itu ada salah satu tokoh ternama gitu yang menjadi ilmuwan di bidang ilmu hadis gitu, yang yaitu salah satunya yaitu Bukhari dan juga Imam Muslim gitu, yang terkenal sebagai seorang ulama hadis dengan bukunya yaitu Sahih Muslim. Nah, dan yang terakhir yang paling terkenal yaitu di bidang ilmu matematika yaitu Al-Khwarizmi yang mengarang buku berjudul Al-Jabar wal Muqabalah, atau artinya yaitu ilmu hitung, dan beliau juga penemu dari angka 0 gitu. Nah, jadi di masa-masa ini tuh banyak ilmuwan yang muncul gitu, yang muncul di masa dinasti Abbasiyah gitu. Jadi ilmuwan-ilmuwan ini muncul di masa-masa dinasti Abbasiyah gitu. Nah, selain lahirnya banyak ilmuwan yang ternama di bidang ilmu pengetahuan ini pada masa dinasti Abbasiyah juga itu adanya diterjemahkannya sebuah buku asing ke dalam bahasa Arab. Salah satunya yaitu naskah-naskah filsafat karyanya Aristoteles dan juga Plato gitu. Nah, jadi karena di masa dinasti Abbasiyah ini banyaknya ilmuwan-ilmuwan baru dan juga tadi adanya proses asimilasi. Nah, ini juga salah satu proses dari asimilasi atau akulturasi tersebut gitu. Jadi orang-orang yang mengerti bahasa asing itu menerjemahkan buku-buku asing yang diciptakan oleh orang-orang di luar Islam, menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab sehingga orang-orang di bangsa Arab itu dapat memahami bahasa dan juga isi dari buku tersebut, seperti itu. Nah, untuk yang materi yang terakhir yaitu bagaimana sih atau faktor apa sih yang menyebabkan runtuhnya atau mundurnya dinasti Abbasiyah ini gitu. Nah, penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah adalah serangan bangsa Mongol yang berhasil menghancurkan kota Baghdad. Pada tahun 1258, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad, dan khalifah terakhir pada masa itu, pada masa dinasti Abbasiyah ini yaitu Al-Mustaqsim. Pada kala itu benar-benar tidak bisa berdaya dan tidak dapat membendung tentara Mongol yang sebanyak itu gitu. Jadi pada masa ini tuh tentara Mongol itu menyerang kota Baghdad gitu. Nah, namun selain penyerangan dari bangsa Mongol ini, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi runtuhnya dinasti Abbasiyah gitu. Jadi ada sekitar 4 faktor, yaitu yang pertama faktor ekonomi. Nah, walaupun di masa dinasti Abbasiyah ini merupakan atau bisa dibilang memiliki kekayaan yang lumayan banyak gitu, tetapi di akhir-akhir masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah ini di bidang ekonomi itu mulai merosot gitu sih pendapatannya, sedangkan pengeluaran mereka terus meningkat gitu. Jadi pengeluarannya banyak tapi si pendapatan merekanya tuh kecil gitu. Jadi arus keluar dan masuknya tuh tidak seimbang gitu. Nah, peningkatan pengeluaran ini salah satunya disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabatnya yang teramat mewah gitu. Jadi kehidupan para khalifah dan juga pejabat-pejabatnya itu berkehidupan yang mewah gitu. Makanya tadi disebutkan adanya kelas-kelas sosial gitu. Nah, selain itu juga perang salib yang berlangsung selama beberapa periode tidak hanya menelan banyak korban, tetapi juga menimbulkan kerugian materi yang besar bagi Bani Abbasiyah gitu. Jadi ketika perang salib itu kan butuh gitu pengeluaran dari ekonomi juga gitu. Nah, jadi pengeluarannya tuh banyak banget, tetapi karena banyaknya tentara-tentara yang wafat, yang menjadi korban gitu. Nah, itu menjadi suatu kerugian juga bagi Bani Abbasiyah gitu. Nah, selain faktor ekonomi, ada juga faktor persaingan antar bangsa gitu. Nah, jadi pada
pada saat itu kan Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Nah, persekutuan ini dilatar belakangi oleh persamaan nasib pada saat pemerintahan Bani Umayyah. Kedua-duanya itu sama-sama tertindas gitu. Nah, setelah dinasti Abbasiyah berdiri, Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan itu. Pada masa tersebut, persaingan antar bangsa menjadi pemicu untuk saling berkuasa gitu. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk berkuasa telah dirasakan sejak awal pemerintahan Bani Abbas. Nah, jadi Jadi banyak orang yang ingin menjadi pemimpin di masa dinasti tersebut gitu. Jadi karena persekutuan itu, jadi banyak juga nih yang pengen berkuasa gitu, karena kan ya siapa yang nggak mau berkuasa gitu kan. Jadi kalau udah berkuasa kan bisa mengatur suatu pemerintahan dan juga mendapatkan harta-harta gitu. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu salah satu faktornya yaitu adanya konflik keagamaan gitu. Nah, kok bisa sih adanya konflik keagamaan padahal kan pada masa itu Islam lagi jaya-jayanya. Nah, nih begini penjelasannya. Jadi pada kala itu karena Islam itu lagi jaya-jayanya gitu, jadi banyak banget yang fanatik dengan agama Islam gitu. Nah, jadi karena fenomena fanatik inilah gitu yang menyebabkan banyaknya perpecahan dan juga menjadi kelompok-kelompok yang berbeda mengenai aliran ajaran Islam gitu. Ya, contohnya kayak Mu'tazilah, terus ada Syiah, ada Ahlus Sunnah, dan kelompok-kelompok yang banyak lah gitu yang menjadikan pemerintahan Abbasiyah itu sangat sulit untuk mempersatukan berbagai faham keagamaan yang ada gitu. Jadi karena berpecah gitu, jadi banyak kelompok-kelompok fanatik agama ini, jadi sulit gitu untuk disatukan karena kan pemikiran mereka tentang keagamaan itu beda-beda gitu. Nah, lalu faktor yang terakhir yaitu terjadinya perang salib. Nah, kalau yang tadi kan faktornya dari internal gitu, dari dalam dinasti tersebut, dari permasalahan di dalam dinastinya gitu. Nah, kalau ini tuh di luar dari pemerintahannya atau di luar dari dinastinya gitu. Jadi perang salib ini merupakan salah satu penyebab eksternal dari umat Islam atau di masa dinasti Abbasiyah. Nah, perang salib ini terjadi beberapa gelombang yang banyak menelan korban, sehingga konsentrasi dan perhatian Bani Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara salib, sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan dari Bani Abbasiyah tersebut. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penjelasan yang kita berikan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu datang dari diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.